Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang menonton video ini, di kesempatan pada yang sangat mulia ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pelunasan biaya haji dan kapan dilakukan dan berapa biayanya dan cara. Karena terkadang bagi para calon jamaah haji, fase pelunasan biaya haji adalah fase yang paling krusial dan sering paling mengejutkan, karena setelah kita daftar, mendapatkan porsi dan menunggu waktu yang telah ditentukan, tiba-tiba muncul pengumuman pelunasan dengan tenggat waktu yang tidak singkat gitu, yang tidak lama. Tidak jarang juga jamaah itu panik karena mungkin dananya belum ada atau karena belum membagi-bagi dana yang sudah disiapkan. Namun sebelum kita jelaskan caranya, apa sih sebenarnya pelunasan haji tersebut? Pelunasan haji adalah tahap pembayaran sisa biaya haji setelah jamaah sebelumnya menyetorkan setoran awal dan mendapatkan nomor porsi. Tahap ini menandai bahwa jamaah sudah masuk dalam daftar keberangkatan pada tahun berjalan. Jadi, pelunasan biaya haji itu hanya dibebankan kepada orang-orang yang sudah ditentukan untuk berangkat di tahun berjalan. Nah, dan biasanya pelunasan itu dilakukan berdasarkan ketetapan BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diumumkan pemerintah setiap tahunnya. Besarnya pelunasan bisa berbeda-beda tergantung kebijakan dan komponen biaya pada tahun tersebut. Intinya, tanpa pelunasan, perjalanan haji tidak dapat dilakukan dan keberangkatan tidak dapat dilaksanakan, meskipun jamaah sudah menunggu setelah sekian lama waktu. Nah, kenapa sih pelunasan haji itu selalu bikin kaget? Pertama, nominalnya tidak sedikit. Karena terkadang kita menyangka bahwa nominal biaya haji itu sedikit, tapi ternyata yang dibebankan kepada kita lumayan besar gitu. Dan juga waktunya relatif singkat, jadi kadang kita nyari pinjaman atau mencari dana lain gitu. Kemudian banyak jamaah yang fokus pada setoran awal tetapi kurang menyiapkan dari dana pelunasan, sehingga perlunya edukasi kepada para jamaah bahwa selain setoran awal, jamaah juga bakal dibebani dengan biaya tambahan, yaitu biaya pelunasan. Dan diharapkan ketika di waktu menunggu porsi tersebut, jamaah dapat mencari atau menabung. Kemudian informasi tentang estimasi biaya pelunasan belum dipahami sejak awal. Nah, ini terjadi karena jamaah yang kurang membaca dan juga edukasi yang kurang maksimal. Dan juga dana tabungan sering terpakai untuk kebutuhan lain selama masa tunggu. Mungkin ada jamaah yang setelah setoran awal sudah menyiapkan biaya untuk pelunasan, tapi terkadang ada hal-hal di luar kendali seperti sakit ataupun keperluan-keperluan yang mendadak. Itu terpaksa jamaah harus menggunakan tabungan yang telah ditabungnya gitu. Nah, kemudian kapan sih waktu pelunasan biaya haji itu dilakukan? Secara umum, pelunasan biaya haji itu dilakukan setelah terpenuhi beberapa hal berikut. Pertama adalah pemerintah telah menetapkan kuota haji tahun berjalan. Dan kedua, biaya perjalanan ibadah haji telah disahkan. Dan ketiga, daftar jamaah yang lunas atau yang berhak melunaskan itu sudah diumumkan. Jadi, buat jamaah-jamaah yang tidak tercantum namanya pada daftar pelunasan, itu tidak perlu melunasi biaya haji itu. Jadi jangan kerajinan ya Bapak Ibu semua. Nah, pelunasan biaya haji itu biasanya dibuka dalam beberapa tahap. Yang pertama, untuk jamaah reguler yang memenuhi syarat. Jadi, jamaah-jamaah yang berangkat itu sudah diwajibkan untuk melunasi biaya haji. Dan yang kedua adalah jamaah cadangan atau jamaah-jamaah yang melakukan penarikan mahram. Dan juga biasanya rentang pelunasan biaya jamaah haji itu berbeda-beda. Makanya jamaah perlu sigap dan siap sedia untuk tabungannya. Nah, berapa sih biaya pelunasan biaya haji? Biaya pelunasan haji adalah selisih antara total BPIH dan setoran awal yang sudah dibayarkan sebelumnya. Komponen biaya haji umumnya meliputi pertama biaya penerbangan, jadi untuk membeli tiket pesawat atau kebutuhan selama penerbangan. Kedua adalah akomodasi di Mekah dan Madinah. Jadi semua hal atau semua fasilitas yang didapatkan oleh para jamaah semua itu berasal dari dana pelunasan. Yang ketiga adalah biaya konsumsi, yang keempat transportasi lokal, kelima layanan di Arafah, Musdalifah dan Mina, dan terakhir adalah asuransi dan layanan pendukung lainnya. Karena BPIH dapat berubah setiap tahun,
Maka dari itu nominalnya tidak selalu sama. Diharapkan para jamaah sekalian yang sudah mendaftar segera mempersiapkan tabungannya supaya di masa mendatang ketika keberangkatan telah ditentukan, para jamaah tidak lagi kebingungan untuk mencari biaya pelunasan haji. Lalu bagaimana sih alur pelunasan biaya haji dari awal hingga selesai? Pertama, pengumuman jamaah yang berhak lunas. Kementerian Haji dan Umroh akan mengumumkan daftar jamaah yang berhak berangkat di tahun berjalan, sehingga orang-orang yang termasuk dalam kuota tersebut berhak melunasi biaya hajinya. Yang kedua adalah pengecekan data jamaah. Jamaah memastikan data pribadi, kesehatan, dan administrasi sudah sesuai. Bagi jamaah yang sakit sudah kembali sehat. Bagi jamaah yang sebelumnya tidak bisa berangkat sudah dipastikan sudah bisa berangkat. Gitu. Yang ketiga adalah pembayaran pelunasan. Pembayaran dilakukan melalui bank penerima setoran haji atau bank syariah. Salah satunya adalah BSI Tabungan Haji. Sebagai awal dari BSI, marilah kita menggunakan BSI Tabungan Haji. Keempat adalah finalisasi administrasi. Setelah jamaah lunas, setelah jamaah resmi masuk daftar keberangkatan dan mengikuti proses informasi, nah maka itulah yang akan didapatkan jamaah setelah melunasi bayaran setoran dana pelunasan. Nah, bagaimana sih cara menyiapkan dana pelunasan haji sejak dini, atau bagaimana di masa yang mendatang kita tidak kebingungan lagi dalam mencari biaya untuk pelunasan? Pertama adalah pahami estimasi biaya sejak awal. Karena pastinya sejak mendapatkan nomor porsi, jamaah sebaiknya sudah memperkirakan estimasi biaya pelunasan haji berdasarkan tren BPIH. Jamaah bisa meriset bagaimana tren dari kenaikan atau penyesuaian dari biaya pelunasan, sehingga jamaah diharapkan dapat mempersiapkan dana pelunasannya lebih awal. Nah, maka di sini pentingnya edukasi dari orang-orang yang tahu. Nah, kedua adalah pisahkan dana haji dari keuangan harian. Dana haji itu idealnya disimpan di tabungan haji. Contohnya adalah BSI Tabungan Haji. Jangan dicampur dengan uang jajan, jangan dicampur dengan uang kebutuhan bulanan, jangan dicampur dengan uang modif mobil. Nah, maka dari itu, idealnya seluruh biaya yang berkaitan dengan haji itu ditabungkan atau disimpan di rekening khusus untuk meminimalisir resiko-resiko kepake gitu. Dan yang ketiga adalah menabung secara bertahap dan konsisten. Karena dengan masa tunggu haji reguler yang cukup lama, menabung itu sangat ideal dilakukan untuk jamaah mempersiapkan biaya pelunasan. Keempat, gunakan produk tabungan khusus haji, karena ini berkaitan dengan ibadah haji, dan supaya tidak tercampur dengan biaya yang lain, maka idealnya jamaah menyimpan dana-dana yang berkaitan dengan haji itu di tabungan khusus haji. Salah satunya adalah BSI Tabungan Haji. Nah, di sini saya merekomendasikan nih untuk para jamaah menggunakan BSI Tabungan Haji, karena BSI Tabungan Haji itu memiliki beberapa keunggulan, yaitu menabung bertahap sesuai kemampuan, kemudian dapat memudahkan persiapan setoran awal bagi jamaah-jamaah yang ingin berniat untuk setoran awal nih, bisa disimpan di tabungan BSI Tabungan Haji. Ketiga, membantu jamaah lebih disiplin, fokus, dan tidak terpikirkan lagi tuh uangnya bakal kemana. Dan dengan tabungan ini, jamaah tidak perlu panik saat pengumuman pelunasan tiba. Maka dari itu, selalu selipkan doa untuk mempermudah perjalanan Bapak Ibu sekalian, dan diharapkan jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan. Pertama adalah baru mulai menabung saat jadwal sudah dekat, atau amit-amit baru menabung saat sudah diumumkan berangkat gitu. Dan kedua, jangan mengandalkan satu sumber saja, cari sumber-sumber lain untuk lebih bekerja keras. Ketiga, jangan pernah misinformasi dari birokrasi negara. Keempat, dana jangan sampai dipakai buat kebutuhan yang lain. Dan yang terakhir, menghindari kesalahan-kesalahan yang akan membuat proses pelunasan itu menjadi tertunda. Nah, karena pelunasan biaya haji adalah sebuah fase yang menentukan keberangkatan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau nggak lunas, Bapak Ibu nggak berangkat gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.